jika ada laptop silakan dijalankan project yang minggu kemarin telah kita buat. Oke. Untuk status widget sendiri sebenarnya sudah kita pakai dari awal sampai dengan pertemuan minggu kemarin ya. Tapi karena kita belum pernah bahas apa itu status widget, maka saya tambahkan di sini ya. Jadi status widget itu adalah widget yang tidak akan pernah berubah. Stateless widget merupakan widget yang dibuild hanya dengan konfigurasi yang telah diinisiasi sejak awal. Atau secara sederhananya dapat diartikan sebagai widget yang tidak dapat dirubah atau tidak akan pernah berubah. Misalnya pada aplikasi berisi widget tag dengan kata hello world, kemudian aplikasi kita tidak menginginkan isi widget tag tersebut berubah, maka dalam kasus ini yang digunakan adalah stateless widget. Adapun stateful widget itu adalah merupakan widget yang dinamis atau dapat berubah-ubah. Berbanding terbalik dengan stateless, stateful widget dapat mengupdate tampilan berupa warna, menambah jumlah baris dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa apapun widget yang dapat berubah, maka itulah stateful widget. Jika dianalogikan, stateful widget seperti sebuah teko yang berisi air, namun air tersebut bisa berubah-ubah ya. Mungkin hari ini tekonya berisi air putih ya, atau besoknya berisi air teh, berikutnya adalah air kopi dan lain sebagainya. Jadi pemilihan stateful dan stateless widget tergantung kepada jenis datanya, apakah data tersebut berubah atau tidak. Kalau dia tidak berubah si datanya, maka kita gunakan stateless widget. Tapi kalau datanya berubah ya dari nilai awal, maka kita gunakan stateful widget gitu ya. Dan dari kemarin kita sudah menggunakan atau selalu menggunakan stateless widget ya. Ini kita akan coba untuk yang statefulnya, perbedaannya di mana ya. Berikutnya ada widget page view ya. Seperti namanya, adalah widget yang digunakan untuk menaruh banyak kelas widget lainnya, stateless maupun si stateful ya, dan menaruhnya di halaman yang berbeda. User hanya perlu menggeser layarnya untuk berpindah dari satu kelas widget ke kelas widget lainnya, atau dari satu halaman ke halaman lainnya. Kita hanya perlu menggeser layarnya saja ya. Menggesernya bisa secara horizontal maupun secara vertikal, atau kiri kanan atau atas bawah ya. Ini contoh sederhananya adalah page view. Tentunya dia punya children untuk menampung beberapa halaman stateless maupun stateful widget ya. Ini kebetulan ada home page satu halaman, profile page satu halaman, dan dashboard page satu halaman ya. Ini disimpan ke dalam satu widget namanya page view. Perpindahan antara home page ke profile maupun ke dashboard, kita cukup menggeser si layarnya saja. Ataupun kita bisa menggunakan si widget page view berisi sebuah widget saja. Contohnya di sini adalah widget container, ada 3 kontainer, 1, 2, 3, dan setiap satu kontainer maka dia akan disimpan dalam satu halaman atau satu page. Dan untuk berpindahnya sama, yaitu adalah dengan menggeser layarnya ke kiri kanan atau atas bawah gitu. Beberapa atribut dan metode pada page view yang perlu kita perhatikan, ini sudah saya tandai dengan yang berwarna merah hurufnya. Yang pertama adalah scroll direction. Ini adalah untuk men-set apakah si pergeseran halamannya itu adalah kiri kanan atau atas bawah, atau vertikal or horizontal ya. Yang kedua adalah control ya. Ini adalah digunakan untuk mengontrol sebuah halaman. Terus di sini adalah ada faces-nya. Ini adalah untuk animasi ketika suatu halaman terakhir dipindahkan ya.
Berikutnya adalah onPage change. Ini adalah sebuah fungsi yang dipanggil ketika sebuah halaman aktif atau terpilih ya. Ini onPage change ya. Berikutnya adalah children. Ini adalah list widget yang akan ditampilkan. Ada page snapping. Ini adalah berisi nilainya boolean untuk menentukan apakah tampilan antara 1 sama 2 halaman itu full atau hanya 3/4 ya. Defaultnya adalah false ya, jadi full satu halaman ditampilkan gitu. Tapi kalau kita mau pengen melihat satu halaman tapi ada 1/4 halaman berikutnya, kita gunakan page snapping namanya gitu. Nah, di sini ada pageview.builder konstruktor. Jadi untuk memahami yang titik ini ya, teman-teman harus baca dulu materi Object Oriented Programming untuk pemrograman bahasa DAT atau DAT Object Oriented Programming pada sesi ketiga. Itu ada materi kelas, dan satu kelas itu dia punya suatu metode yang otomatis dijalankan. Metode itu fungsi ya. Jadi suatu fungsi yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek dibuat dari satu kelas. Maka metode tersebut adalah, atau fungsi tersebut adalah konstruktor. Gitu ya. Jadi ada kelas itu kan berisi atribut sama metode. Nah, ada satu metode yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek diciptakan, yaitu adalah metode konstruktor gitu. Nah, metode konstruktor defaultnya adalah sama dengan nama kelasnya, tetapi satu kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Nah, untuk membuat sebuah metode konstruktor yang lebih dari satu, maka kita gunakan adalah nama kelas titik nama konstruktornya. Jadi builder itu adalah nama konstruktor pada kelas PageView ya. Ini mungkin konstruktor yang kedua atau keberapa, karena kita nggak tahu dalaman si PageView-nya di kelas PageView-nya ya. Pasti ini adalah sebuah konstruktor. Nah, si metode konstruktor ini atau fungsi konstruktor ini hampir sama dengan konstruktor si default-nya, hampir sama, tetapi dia berbedanya pada penambahan si atribut item builder. OnPage change ada ya. Page snapping juga ada, flashing juga ada, semua sama. Kecuali dia ada pada di item builder sama item count gitu ya. Oke. Ini ada required, artinya ini harus diisi atau dimasukkan item builder ini wajib ada gitu. Wajib ada pada metode PageView builder ini. Ini ada item count ya, tapi tidak wajib. Ini adalah nullable gitu. Oke, nanti kita akan coba perbedaan antara PageView sama page buildernya ya. Berikutnya kita akan coba membuat sebuah desain dengan kasus onboarding page ya. Apa itu onboarding page? Teman-teman silakan baca artikel yang sudah saya referensikan. Ya, ini ada di sini ya. Tinggal diklik kanan saja, di open, dan ini ada user experience-nya, how to design onboarding for your mobile app ya, bagaimana cara mendesain sebuah halaman onboarding pada aplikasi mobil kamu ya. Apa itu onboarding? What is onboarding? Di sini ada keterangan banyak sekali yang teman-teman untuk bacanya. Ada juga syarat-syarat dari sebuah onboarding ya. What are the function of app onboarding-nya? Ada 1, 2, 3 syarat. Dia harus memenuhi greeting-nya, ada information-nya, ada achievement-nya ya. Gitu. Contoh halaman si onboarding seperti ini ya. Ini ada 3 halaman, ada manage, ada share, ada keep. Biasanya halaman onboarding atau onboarding screen itu adalah sebuah informasi terhadap aplikasi kita gitu ya. Jadi apa namanya ya, informasi singkat terhadap keseluruhan aplikasi kita. Jadi kita harus memberikan informasi yang sangat padat dan menarik kepada orang yang pernah kali yang menginstal aplikasi kita ya, sehingga orang tertarik gitu ya.
Nah, biasanya si onboarding page ini hanya muncul ketika pertama kali si user menginstal aplikasinya. Setelah dia menginstal dan membuka onboarding page ini, untuk berikutnya ini tidak akan muncul ya. Tidak akan muncul, hanya sekali saja. Tapi teman-teman juga sering melihat ya onboarding screen kalau pertama kali kita menginstal sebuah aplikasi di Play Store maupun di App Store ya, gitu. Oke, bagaimana cara mendesain onboarding? Ini ada beberapa ide desain dan bisa jadi referensi untuk ide-ide aplikasi yang lainnya ya. Ini hanya untuk app onboarding design, tetapi bisa juga untuk aplikasi lainnya, karena di Dribbble.com ini banyak sekali contoh-contoh desain aplikasi untuk mobile app-nya ya. Ini ada app onboarding design dibuat sama siapa gitu ya, seperti ini ya. Cuman sayang ini tidak free ya, tidak free karena tidak bisa di-download begitu. Jadi teman-teman boleh silakan cari kalau mau di sini ya, cari tentang mobile app gitu ya, banyak sekali. Ini mobile, sini klik sini aja. Nah, ini banyak contohnya, baru searching di sini aplikasi apa contoh-contoh desainnya. Ini contohnya ini adalah contoh car rental app concept ya. Ini adalah untuk aplikasi peminjaman mobil. Bisa kita bikin contoh. Oke, seperti itu ya. Itu adalah referensi untuk ide desain kita untuk membuat sebuah aplikasi ya. Nah, setelah kita membuat desain di onboardingnya, berikutnya bagaimana cara mengimplementasikan desain yang telah kita buat ya ke dalam pemrograman Flutter, tentunya ke dalam aplikasi kita ya. Nah, ini sudah saya sertakan juga. Sini ada link bagaimana cara membuat atau mengimplementasikan desain onboarding di dalam Flutter. Halo semua, namaku adalah Larissa Rochefort, agent. Oke, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini walaupun tidak berbaris dia menulisnya ya, karena dia sudah dipersiapkan. Mungkin perhitungan waktunya juga hanya 4 menit 19 detik ya, tapi bisa kita jadikan referensi untuk membuat sebuah onboarding screen. Tapi nanti kita juga akan belajar pada kali ini ya, kita akan belajar walaupun caranya mungkin berbeda, konsepnya sama aja ya. Oke, itu adalah beberapa referensi untuk membuat sebuah halaman onboarding. Nah, ini adalah contoh desain onboarding yang ada pada website Dribbble.com itu ya, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini strukturnya kan sama ya, image, terus ada teks sama teks. Di sini ada animasi untuk perpindahan slide-nya. Di sini ada button teks ya untuk next. Selanjutnya untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Terus kalau dia terakhir maka munculnya adalah get started-nya. Nah, ini adalah halaman terakhir pada onboarding page-nya. Ketika dia mengklik get started-nya, dia akan masuk ke aplikasi utamanya. Ya, setelah itu nanti tampilan berikutnya ini akan hilang ya, tidak akan muncul lagi, hanya sekali saja. Oke. Nah, kalau kita lihat strukturnya dan data yang ada di sini, maka kita bisa modelkan seperti ini ya. Kita punya background ya, yang nilainya berubah-ubah, tentu harus kita simpan dalam satu atribut atau variabel, mungkin teman-teman biasa menyebutnya ya. Kita simpan dalam sebuah atribut ya. Ini juga ada image yang berbeda-beda, kita simpan juga dalam satu variabel image. Di sini ada title, berbeda juga, kita simpan dalam variabel title. Dan di sini ada description ya. Ini juga berbeda-beda dan kita simpan dalam file description ini. Nah, variabel-variabel ini disebut sebagai atribut pada satu objek ya, gitu. Nah, untuk memahami apa itu objek ya, apa itu atribut, sekali lagi
saya referensikan, saya anjurkan untuk baca pelajari materi Data Object Oriented Programming pertemuan ketiga itu ya. Nah, kalau teman-teman nanti baca materi ini nanti akan ketemu kenapa dari image ini muncul codingannya seperti ini ya. Nah, saya gambarkan ini sebagai onboarding model ya, untuk menampung informasi si satu halaman yang akan dipakai untuk halaman yang lainnya. Ini adalah satu objek, ini objek berikutnya begitu. Nah, maka kita harus buat sebuah template datanya, atau kita biasa sebut dengan satu kelas ya. Kita namain kelasnya bebas saja. Di sini saya buat kelas onboarding model, di mana si kelas ini dia mempunyai 4 atribut, yaitu adalah color ya, adalah background, tipenya color, image URL adalah string, title ada string, dan description adalah string. Nah, ini adalah tadi sudah saya terangkan, sudah saya singgung, ini adalah sebuah konstruktor dari kelas onboarding model. Konstruktor itu suatu metode yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek diciptakan atau diinisiasi ya namanya. Oke, itu penjelasan tentang materi malam ini. Nanti kita akan coba satu-satu mulai dari stateful ya. Kalau stateless mungkin kan sudah kita coba pada minggu-minggu kemarin ya. Baik, kita akan buka project yang telah kita buat minggu kemarin. Saya masuk ke foldernya cd app underscore, nama kelasnya adalah 19E1. Oke. Dan kita buka di VS Code. Oke. Saya akan close dulu ini kemarin, tinggal di main.dat-nya. Kita buat halaman baru, kita namakan, nama filenya adalah stateful underscore page.dat aja ya. New file stateful underscore page.dat, dan kita buat kelas stateful ya. Caranya adalah st, kita pilih yang stateful widget yang ini. Kalau kemarin kan selalu stateless ini, berikutnya kita gunakan stateful widget ini ya. Enter, dan kita namain dengan stateful page gitu aja, stateful page. Oke. Setelah itu kita import biasa material.dat-nya ya. Berikutnya kita returnkan sebuah scaffold pertama biasa. Di sini kita boleh menggunakan f-bar-nya kita buat, kita kasih title saja, buat teks ya, contoh stateful widget. Oke. Kita tambahkan di sini bodinya kita buat center supaya di tengah-tengah, terus kasih childnya itu adalah teks saja dulu, kita kasih teksnya. Nah, kita teksnya itu adalah berasal dari sebuah variabel, karena kita kan menginginkan datanya berubah-ubah ya, jadi harus disimpan dalam sebuah variabel. Contohnya nama variabelnya di sini adalah message gitu ya. Dan kita harus buat nama variabel message-nya di bawah metode ini, bawah metode stateful text state ini ya. Di sini atasnya tipenya tentunya string ya. Terus nama variabelnya message sama dengan kita isi langsung hello world kayak gitu ya. Oke. Ini saja dulu, saya simpan dan kita atur dulu di main.dat-nya menjadi stateful page ya. Oke, kita simpan. Baik, kita coba running dulu. Kita view
command palette dan kita launch emulatornya. Klik yang pixel 4. Kita running. Ini sinkron, oke sudah berubah sekarang. Oke, kita tunggu sampai muncul aplikasinya atau fotonya. Dan kita cek ke sini di fotonya ya. Jadi kalau seperti ini kan cuma hanya menampilkan hello world di tengah-tengah ya. Nah, kita kan mau merubah si data message ini ya. Jadi harus ada event atau harus ada aksi dari si user untuk merubah data tersebut, gitu ya. Dan tentunya kita tambahkan satu tombol atau satu button di dalam aplikasi kita. Oke, karena kita punya dua widget di sini, maka kita harus gunakan adalah kolom kalau ke bawah, kalau ke sampingnya menggunakan row. Jadi si teks ini kita akan wrapping, kita bungkus dengan sebuah kolom ya. Ini berarti di sini ada kita tambahkan sebuah tombol. Kita gunakan elevated button aja ya. Ini on press-nya sama child-nya. Ini adalah apa yang akan dijalankan sama si aplikasi kalau orang menekan buttonnya. Ini adalah si label dari tombolnya, kita kasih aja gunakan teks. Ini adalah contohnya data labelnya say hello gitu ya. Nah, si on press-nya kita buat di sini sebuah fungsi ini ya, sebuah fungsi. Nah, untuk merubah variabel di dalam Flutter kita tidak bisa seperti ini, message sama dengan data baru kayak gini ya, data baru ini nggak bisa. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara menjalankan metode setState yang ada pada widget ini. Jadi kita gunakan sini metode setState yang ini ya. Setelah itu baru di dalam metode setState ini kita masukkan perubahan variabelnya. Jadi kita tambahkan di sini berarti adalah message sama dengan contohnya selamat malam gitu ya. Ini titik koma tentunya. Oke gitu ya. Jadi ingat untuk merubah satu nilai variabel ya, maka kita harus masukkan ke dalam metode setState. Dan setState ini hanya ada pada stateful widget. Pada stateless itu tidak ada. Oke, kita lihat dulu sini udah mulai muncul tampilannya. Yang sempat dia disimpan adalah yang tadi sebelum ada buttonnya. Jadi kita coba hot reload saja. Oke. Ini sudah ada ya, ada si buttonnya. Coba kita ketengahkan di bagian si kolomnya, kita buat main axisnya, main axis origin center. Oke, jadi kalau kita klik yang tombol say hello ini, maka munculnya selamat malam, begitu ya. Jadi simple ya. Jadi cukup menggunakan kelas stateful widget, dan untuk perubahan si variabelnya kita gunakan metode setState begitu. Mungkin teman-teman masih ingat ketika kita buat project pertama kali, si Flutter kan membuat contoh aplikasi untuk menambahkan suatu bilangan ya. Mungkin sudah terbayang sama kita bagaimana cara buat aplikasi tersebut. Oke, kita buat saja di sini. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di bawahnya. Kita tambahkan size box dulu supaya agak jauh letaknya. Kita gunakan height 20. Terus kita buat sama teks. Kita masukkan contohnya di sini bilangan ya. Bilangan belum kita buat variabelnya.
kita set aja dulu. Stylenya adalah kita buat text style. Text stylenya font size aja terlalu besar, contohnya 32. Berikutnya saya buat di sini adalah elevated icon, boleh ya. Elevated icon kita bedain aja. Ada icon, ada labelnya ya. Universal kita kosongkan dulu seperti ini. Terus si iconnya kita set dari icons dot plus, ada gak plus one apa tadi. Labelnya tipenya apa di sini? Labelnya jet label lah, kayak kita kasih tag aja. Teks atau nggak usah lah, kita masuk cukup segini. Oke, kita sekarang cek yang errornya. Pertama adalah di sini bilangan ya, karena kita belum undefined name bilangan, kita belum inisiasi variabelnya. Kita buat variabel di atas sini. Tentu tipe datanya adalah int, integer ya. Bilangan kita kasih adalah 0 seperti ini ya. Terus berikutnya ada error apa lagi problemnya? Di sini adalah bagian sini katanya errornya itu adalah the argument type in int cannot be assigned to the parameter type string. Oke. Di sini si tag itu kan dia perlunya adalah untuk datanya tipenya string nih, datanya string, tetapi yang kita masukkan di sini adalah integer, makanya error gitu ya. Nah, maka kita harus apa? Konversi dari integer ke string. Lihat lagi materi sesi kedua untuk dasarnya ya. Di situ ada casting tipe data ya, untuk perubahan tipe datanya. Nah, untuk merubahnya dari integer ke string kita gunakan method toString. Oke. Terus apalagi errornya di sini? Oh, di sini katanya labelnya wajib is required katanya. Kita harus tambahkan labelnya. Oke, kita tambahkan labelnya. Oke. Icon data. Oke. Kita lihat dulu, kita simpan hasilnya seperti apa. Oke, ini ya. Ini plus one gini ya, plus one ya. Kayak gini tampilannya. Nanti teman-teman cari aja icon yang bagusnya. Contoh aja ya. Oke, sekarang kita akan coba merubah data ini plus satu ketika user mengklik yang ini. Jadi kita buat di bagian on press sininya ya, itu adalah bilangan plus sama dengan 1, tapi harus kita bungkus dengan set state tentunya ya, jangan lupa ini kalau ini error ya. C set state yang kita masukkan di sini. Nah, kita simpan. Oke, coba kita klik sini. 1 sudah muncul. Kita klik lagi 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke. Contoh itu saja mungkin untuk yang stateful widget. Oke, silakan ada yang bertanya.